Perkenalkan, nama saya Mega Wasilah dari mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Di video kali ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai prioritas masalah, yang mana penjelasan dari prioritas masalah ini merupakan request dari dosen saya, yaitu Ibu Isrowiatun Daiyah SST MKep, yang mana beliau ini merupakan salah satu dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dan salah satu dari dosen pembimbing kami atau pembimbing dari kelompok asuhan kebidanan asuhan keluarga di kelompok saya, yaitu RT 7, RT 8, dan RT 9 di Desa Keliling Benteng Ulu, Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi sebelum itu jangan lupa di like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga ya di share agar ilmu yang sedikit saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Oke, prioritas masalah merupakan langkah selanjutnya setelah masalah tersebut ditentukan dan ditemukan keluarga yang mana bersama tenaga kesehatan, yaitu bidan. Prioritas masalah itu disusun karena tidak memungkinkannya menyelesaikan masalah di dalam suatu keluarga secara bersama-sama. Oleh karena itu, prioritas masalah ini disusun untuk menentukan tingkatan permasalahan agar penyelesaian tersebut lebih terfokus dan dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran dan harapan. Menurut Andarmoyo tahun 2012, yang mana prioritas masalah itu bisa ditentukan yang pertama, yaitu kita tentukan skor untuk setiap kriteria. Yang kedua yaitu skor dibagi dengan makna tertinggi atau angka tertinggi, kemudian dikali dengan bobot. Tiga yaitu jumlahkan skor untuk semua kriteria. Yang keempat yaitu intervensi dari keperawatan keluarga. Oke, kita langsung saja, yaitu cara penghitungan bagaimana kita menentukan prioritas masalah. Oke teman-teman, kita lanjut. Tetapi sebelum lanjut, di sini saya izin mengingatkan lagi ya, prioritas masalah merupakan langkah selanjutnya setelah masalah ditemukan dan ditentukan keluarga bersama dengan tenaga kesehatan, yaitu bidan. Nah, untuk menentukan prioritas masalah sendiri itu menggunakan skala Bailo dan Maklaya pada tahun 1978. Nah, untuk skala Bailo dan Maklaya di sini ada kriteria, ada nilai, dan ada bobot. Nah, untuk kriteria ini ada sifat masalah, kemungkinan masalah dapat diubah, potensi masalah untuk dicegah, dan menonjolnya suatu masalah. Untuk sifat masalah yaitu tidak atau kurang sehat nilainya 3, ancaman kesehatan itu 2, keadaan kesejahteraan itu 1, untuk bobotnya adalah 1. Dan kemungkinan masalah dapat diubah untuk mudah itu nilainya 2, untuk sebagian itu 1, untuk tidak dapat itu 0, dan bobotnya itu 2. Kemudian potensi masalah untuk dicegah, untuk tinggi itu 3, untuk cukup itu 2, untuk rendah itu 1, dan bobotnya adalah 1. Serta untuk menonjolnya suatu masalah, yang mana menonjolnya suatu masalah ini masalah serta harus segera ditangani itu adalah 2 nilainya. Kemudian ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani itu 1, dan untuk masalah tidak dirasakan itu nilainya adalah 0, dan untuk bobotnya adalah 1. Dan di sini saya ingatkan kembali, menurut Andarmoyo tahun 2012, cara menentukan prioritas masalah yaitu yang pertama, tentukan skor untuk setiap kriteria. Yang kedua, skor dibagi dengan makna tertinggi dan kalikan dengan bobot. Yang ketiga, jumlahkan skor untuk semua kriteria. Yang keempat adalah intervensi keperawatan keluarga. Oke, kita lanjut. Di sini skala prioritas masalah anemia pada ibu hamil. Untuk skala prioritas masalah anemia pada ibu hamil itu ada kriteria, ada nilai, ada bobot, ada scoring, dan ada pembenaran. Dan untuk kriteria sendiri yaitu sifat masalah, yang mana ini sifat masalahnya merupakan ancaman kesehatan dengan nilai 2, dan bobotnya 2/3 dikali 1. Kemudian untuk hasil
hasil dari scoringnya yaitu 2/3. Nah, kenapa sih Kak jadi mendapatkan dengan hasil scoring 2/3? Kita ingat-ingat kembali ya. Nah, untuk mendapatkan hasil scoring 2/3 di sini yaitu dengan rumus tadi, nilai dibagi angka tertinggi dikali bobot sama dengan hasil. Nah, untuk nilainya adalah 2. Jadi kita lihat lagi di sini. Nah, ini kan ancaman kesehatannya kan 2. Kemudian kita kembalikan lagi untuk 2 di sini per 3. Nah, jadi kalau per 3 itu kan makna tertinggi atau angka tertinggi. Jadi kita lihat kembali untuk angka tertingginya berapa. Nah, itu kan ada angka tertingginya 3 di sifat masalah. Jadi 2/3 dikali 1. Nah, kalau dikali 1 itu kan bobotnya. Nah, di sini adalah bobotnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Jadi di sini ada 2 dibagi 3 dikali bobot yaitu 1. Jadi hasilnya bisa kita dapatkan hasil scoring dari sifat masalah ancaman kesehatan yaitu 2/3. Untuk pembenarannya, sifat masalah merupakan ancaman kesehatan karena kehamilan dengan anemia mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Kemudian kita lanjut lagi yaitu kemungkinan masalah dapat diubah. Nah, untuk kemungkinan masalah itu dapat diubah mudah, kemudian dengan nilai 2 dan bobotnya itu 2/2 dikali 2. Nah, untuk 2 itu adalah nilai dan 2/2-nya itu angka tertinggi ya. Mohon maaf, untuk per 2-nya itu angka tertinggi, lalu dikali bobotnya itu kan 2 tadi. Untuk di bagian kita lihat lagi di bagian kemungkinan masalah dapat diubah. Nah, itu kan itu 2 untuk angka tertingginya. Nah, kita kembalikan lagi. Jadi bolak-balik ya, mohon maaf ya. Nah, jadi di sini untuk kemungkinan masalah dapat diubah itu untuk bobotnya 2/2 dikali 2 dengan scoring yaitu atau hasil dari perhitungan rumus menghitung scoringnya yaitu 2. Pembenarannya, masalah yang dapat diubah dengan memberikan KYE pada ibu mengenai cara meminum tablet FE yang benar untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Kemudian kita lanjut lagi. Potensi masalah untuk dicegah. Nah, untuk potensi masalah untuk dicegah di sini adalah cukup. Nah, kalau cukup itu nilainya adalah 2. Kemudian dibagi 3 untuk angka tertinggi dikali bobotnya yaitu 1. Jadi 2/3 dikali 1 dengan hasil scoringnya adalah 2/3. Dan untuk pembenarannya adalah masalah ibu hamil dengan anemia dapat dicegah dengan memberikan KIE pada ibu mengenai cara meminum tablet FE yang benar untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Kemudian kita lanjut lagi yaitu menonjolnya masalah. Nah, untuk kalau menonjolnya masalah di sini adalah masalah harus segera ditangani yaitu dengan nilai 2. Kemudian 2/2 dikali 1 dan untuk hasilnya yaitu 1. Nah, di sini untuk pembenarannya adalah kehamilan dengan anemia pada ibu hamil harus segera ditangani karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi saat ini usia kehamilan trimester 3 sehingga diperlukan pemantauan oleh bidan atau tenaga kesehatan terdekat. Jadi dari keempat yang kita dapatkan kriteria di sini dengan hasil scoringnya sifat masalah 2/3, kemungkinan masalah dapat diubah 2, kemudian potensi masalah untuk dicegah itu 2/3 dan untuk menonjolnya masalah adalah 1. Jadi pada saat kita menjumlah yang mana jumlahnya itu untuk jumlah scoringnya ya 2/3 ditambah 2 ditambah 2/3 kemudian ditambah 1 hasilnya adalah 3/4/3. Jadi itulah hasilnya teman-teman. Jadi di sini untuk jumlah prioritas masalah pada ibu hamil itu adalah jumlah scoringnya ya itu 3/4/3. Kemudian untuk menentukan skala prioritas masalah perokok.
Nah, untuk menentukan skala prioritas masalah perokok pada keluarga, kan biasanya di dalam keluarga itu tidak hanya satu masalah. Nah, untuk menentukannya itu kita menggunakan scoring ya. Nah, di sini skala prioritas masalah perokok yang mana itu kriterianya sifat masalah yaitu ancaman kesehatan dengan nilai scoring adalah 2/3. Untuk menghitungnya itu sama saja ya. Dan pembenarannya sifat masalah merupakan ancaman karena perokok aktif pada keluarga dapat mengancam kesehatan dalam keluarga apalagi ada ibu hamil dan anak-anak. Kemudian, kemungkinan masalah dapat diubah itu adalah sebagian. Jadi, kalau sebagian itu adalah nilainya 1. Nah, kemudian untuk hasil skornya adalah 1. Dan untuk pembenarannya, masalah yang dapat diubah adalah dengan memberikan KIE pada bapak agar merokok tidak di dalam rumah melainkan di luar rumah dan dapat menguranginya. Kemudian potensi masalah untuk dicegah yaitu cukup dengan hasil scoring yaitu 2/3. Masalah perilaku hidup sehat pada keluarga bapak perokok aktif dapat dicegah dengan memberikan KIE kepada bapak agar merokok tidak di dalam rumah melainkan di luar rumah dan menguranginya. Dan untuk menjaga kesehatan keluarga termasuk ibu hamil dan anak-anak. Kemudian menonjolnya masalah. Nah, untuk menonjolnya masalah di sini adalah masalah harus segera ditangani dan nilainya itu adalah 2. Jadi hasilnya itu adalah 1. Nah, untuk pembenarannya perokok aktif dalam keluarga harus segera ditangani karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu, calon bayi, dan anak-anak. Nah, untuk hasilnya atau jumlah dari semua hasil scoring adalah yaitu scoring 2/3 ditambah 1 ditambah 2/3 ditambah 1 dengan hasilnya yaitu 2/4/3. Jadi dapat ditentukan nih untuk dari hasil scoringnya saja kan bisa kelihatan yang mana prioritas masalah 1 dan yang mana prioritas masalah 2. Itu dia prioritas masalah yang bisa kita tentukan, yang mana kita lihat dari jumlah scoring yang ada. Pada saat penentuan prioritas masalah pada ibu hamil didapatkan jumlah scoringnya yaitu 3/4/3, sedangkan untuk yang perokok yaitu 2/4/3. Jadi kita bisa menentukan nih yang mana prioritas yang pertama, yang mana prioritas yang kedua. Dan untuk yang prioritas yang pertama yang pastinya anemia pada ibu hamil. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.